DKKP, yakni demonstrasi kontekstual modul 31 dengan materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah Pak, dalam kegiatan diskusi kita ini ada hal penting yang ingin saya berikan, itu pun jika Bapak bersedia. Bersedia Pak? Iya, bersedia Bu. Ya. Baik Pak, terima kasih. Di sini Pak ada 8 panduan pertanyaan wawancara yang akan membantu saya dalam sesi wawancara kita ini Pak. Bisa kita mulai Pak? Silakan Bu. Ya, Bu. Ya. Selama Bapak menjadi seorang pemimpin di sekolah, adakah yang Bapak temui kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Ya, ada Bu. Saya identifikasi dilema etika atau rujukan moral itu dan permasalahan yang saya lihat di lapangan gitu ya, di mana permasalahan itu dilakukan oleh seorang guru. Namun jika saya panggil guru tersebut mengatakan bahwa itu merupakan pelanggaran, maka dikatakan salah menurutnya. Ya. Guru itu mengambil kesalahan itu, dan ada juga pelanggaran yang dilakukan menurut kita adalah salah, namun dia mengatakan benar, ya kan. Sebaliknya ya sama-sama mengatakan benar dan sama-sama mengatakan salah. Contohnya seperti apa Pak? Kasus yang Bapak temukan di lapangan? Ya, terjadi di sekolah saya melihat ada guru itu melakukan pelanggaran etika, yaitu jarang masuk ke dalam kelas untuk mengajar. Seperti tidak bersemangat ketika dia berada di sekolah. Ketika saya perhatikan lebih lanjut, ternyata saya amati gitu ya, dia mengalami kejenuhan dalam aktivitas mungkin keseharian hanya mengajar gitu sebagai seorang pendidik ya. Ya akhirnya membuat kelas jadi terbengkalai dan anak didik kita kan tidak bisa belajar dengan maksimal. Gitu Bu. Berarti yang kasus yang Bapak temukan salah satu guru Bapak itu karena sikap jenuhnya ya Pak? Iya, berdasarkan amatan saya gitu, jenuh ya. Jadi Pak, kan kasus yang ditemukan itu adalah kejenuhan lah ya Pak ya? Iya. Kejenuhan yang terjadi pada seorang guru. Jadi Pak, selama ini pengambilan keputusan yang Bapak ambil itu terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Gimana Bapak menjalankan keputusan itu, Pak? Ya, saya ambil keputusan, saya identifikasi Bu permasalahannya. Jika sama-sama benar dan itu sama-sama mengandung nilai kebajikan, ya saya pasti utamakan mana yang paling krusial di antara itu, didahulukan sesuai dengan kebutuhan di sekolah itu. Baru saya pertimbangkan yang lain. Contohnya Pak? Guru yang mengalami rasa jenuh, ya penting untuk segera dicari solusinya gitu. Dicari solusinya, ya dikasih arahan lah mungkin dengan inovasi-inovasi pembelajaran yang lebih menarik gitu, biar anak didik juga lebih tertarik sehingga suasana kelas itu jadi hidup gitu. Jadi seandainya lah Bapak menemukan dua kasus yang berbeda, kasus kejenuhan ini kan mengakibatkan siswa terbengkalai lah ya Pak ya. Iya betul. Jarang masuk dan seperti masa bodoh lah gurunya gitu kan Pak. Tidak bersemangat. Gitu. Ya tidak bersemangat ya, berarti kasus yang ini duluan yang yang harus Bapak selesaikan. Iya, itu yang penting itu menurut saya. Baik Pak.
Yang berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Saya biasanya melakukan dulu identifikasi dilema etika, bukan moral yang muncul di lapangan. Setelah saya identifikasi, kemudian saya atur waktunya, kemudian saya bikin jadwal untuk diskusi antara saya dengan guru yang terlibat di dilema etika itu. Kemudian yang langkah berikutnya, saya lakukan coaching antara saya sama guru yang melakukan pelanggaran itu. Maksud Bapak, kan Bapak sudah mengidentifikasi kasusnya dilema etika ataupun bujukan moral, ya kan Pak? Iya. Berarti adalah Bapak menyediakan waktu dan melakukan coaching kepada guru-guru yang sedang mengalami masalah tersebut lah ya Pak ya? Iya. Ya, berarti coaching itulah yang Bapak utamakan lah ya Pak, supaya bisa menggali permasalahan yang terjadi pada guru tersebut ya Pak? Iya, betul Bu. Baik Pak, poin yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif selama ini, yang pertama saya identifikasi terlebih dulu jenis permasalahan yang muncul, yang mungkin saja ada beberapa guru yang melakukan pelanggaran dilema etika, sehingga saya melakukan komunikasi dan dengan coaching, dengan mengelompokkan pelanggaran-pelanggaran yang sama. Kemudian yang kedua, melakukan coaching yang dilakukan pada saat atau jam yang tidak mengganggu pembelajaran Bu, di waktu-waktu luang begitu, sehingga komunikasi coaching antara saya dengan guru tersebut akan terasa efektif. Dia akan tidak terganggu oleh mungkin jam pelajaran atau pihak-pihak lain lah yang berkepentingan dengan guru itu. Ya baik Pak, memang kan pelaksanaan coaching ini kan Pak sedang inilah ya Pak ya, sedang kami pelajarin juga ya kan Pak selama jadi CP. Untuk waktu yang Bapak sediakan di luar jam pembelajaran itu memang lebih bagus ya Pak, sehingga anak didik tidak terbengkalai. Dan gurunya tersebut pun nggak merasa malu kan Pak, karena harus mengutarakan permasalahan yang sedang dihadapinya. Iya. Kita lanjut ya Pak. Iya, lanjut. Yang kelima ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tantangan itu biasanya yang pertama gini Bu, ada permasalahan yang sudah dilakukan coaching, dilema etika atau bujukan moral yang sudah kita komunikasikan dengan baik, namun nggak ada hasilnya gitu. Jadi maksudnya hasil yang baik itu belum nampak gitu. Jadi kita melakukan coaching, kita cari solusi bersama, namun setelah berjalan waktu tidak ada hasil yang baik, ya kayaknya kita kok jalan di tempat gitu Bu. Itulah tantangannya itulah saya anggap itu tantangan yang berarti gitu ya, gitu. Nggak nampak hasilnya. Nggak terlihat lah hasilnya ya Pak ya, coaching betul, nggak nyata gitu. Ya, pendekatan sudah, tapi tidak menemukan hasil ya Pak. Ya, belum menemukan hasil kayaknya. Iya, ini tantangan ya Pak, saya rasa tantangan berat juga ini Pak untuk pimpinan. Iya, itu tantangan, ya betul. Iya, kita lanjut ya Pak. Ya, lanjut. Apakah Bapak memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau jadwal tentu ada Bu, karena itu kan salah satu tugas saya sebagai pimpinan. Setelah saya menemukan dilema etika yang terjadi kepada guru-guru saya bikin jadwal. Pertama, kapan akan dilakukan komunikasi secara langsung antara saya dan guru tersebut.
pada waktu itu juga kami bersama mencari solusi dan menyepakati bersama apa yang akan dilakukan ke depannya dan apa praktik baik atau perubahan baik untuk menyelesaikan dilema etika, yaitu rasa jenuh tadi yang dihadapi oleh guru-guru itu, Bu. Oh, berarti Bapak, saya simpulkan berarti Bapak menyediakan waktu lah ya Pak ya. Iya, saya harus menyediakan waktu gitu. Iya Pak. Selain dengan guru, atau adakah Bapak melibatkan orang lain? Oh ada Bu, pasti ada itu karena tugas-tugas saya sebagai kepala sekolah kan banyak gitu ya, tentu ada gitu. Yang pertama pasti ya wakil kepala sekolah atau pembantu kepala sekolah atau PKS yang membantu saya. Jika ada seorang yang mempunyai permasalahan dilema etika terlebih dahulu dan berhasil menyelesaikannya, itulah yang akan menjadi contoh sebagaimana orang tersebut dapat menyelesaikan dilema etika yang dihadapinya. Karena menurut saya orang tersebut termasuk orang yang sudah sukses gitu ya dalam menyelesaikan dilema etika yang terjadi pada dirinya, hingga orang tersebut bisa membantu saya sebagai contoh gitu untuk menghadapi guru-guru lain yang menghadapi masalah yang sama. Maksud Bapak ada wakil yang untuk membantu dan ada contoh guru lain yang pernah mengalami. Iya, betul. Dan dia bisa bangkit gitu ya, Pak? Iya, udah merasa selesai gitu. Jadi dia bisa membantu saya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi kepada kawan-kawannya. Ya, berarti bisa memberi motivasi lah ya, Pak, kepada rekan. Iya, betul. Ya Pak, ini poin terakhir dari panduan pertanyaan saya Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman saya Bu, ketika saya menemukan permasalahan pada guru-guru saya dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya semua orang itu pernah mengalami dilema etika. Namun tidak semua orang bisa mencari solusinya untuk menyelesaikan dilema etika yang ada pada dirinya. Sehingga orang tersebut memang membutuhkan orang lain Bu untuk membantu menyelesaikan permasalahan, mengkomunikasikan dilema etika itu bersama orang lain gitu, seperti diskusi gitulah. Karena dengan berdiskusi itu saya anggap saya sebagai pimpinan bisa menuntun gitu agar mereka bisa mengatasi dilema etika pada dirinya sendiri. Berarti Pak, pengalaman Bapak lah ya kan ketika menemukan permasalahan itu harus ada orang yang bisa menyelesaikan, mencari solusi ya kan Pak? Iya betul, ada orang lain gitu. Ya, berarti seperti yang poin 7 tadi kan Pak, membutuhkan orang lain, bisa jadi wakil ataupun orang-orang yang pernah berada di dilema etika dan berhasil menyelesaikannya. Iya betul. Betul ya Pak ya. Alhamdulillah Pak, 8 poin panduan pertanyaan ini sudah kita selesaikan. Ya. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bisa menambah wawasan bagi saya. Ya Bu, sama-sama Bu. Jika kelak saya menjadi seorang pemimpin ya Pak ya. Ya. Jika kelak saya menjadi pemimpin, berarti apa yang Bapak sampaikan tadi bisa saya tiru lah gitu ya Pak ya. Insya Allah Bu, iya Bu. Ya, baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Iya, sama-sama. Dan bantuannya ya Pak. Iya Bu, iya Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Pagi. Halo, Assalamualaikum Pak. Salam. Selamat pagi Pak. Pagi. Minta waktunya sebentar ya Pak. Boleh. Saya Enji Aryani, salah satu CGP Angkatan 7 yang saat ini sedang menyelesaikan tugas CGP
yakni demonstrasi kontekstual modul 31 dengan materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dalam kegiatan diskusi kita ini, Pak, ada hal penting yang ingin saya tanyakan. Itu pun jika Bapak bersedia. Bersedia, Pak? Bersedia. Jika bersedia, Pak, ada 8 poin panduan pertanyaan yang akan saya wawancarai Bapak untuk membantu saya dalam sesi wawancara ini. Ya. Kita mulai ya, Pak ya. Baik. Tadi Bapak bilang kan ada gurunya yang melanggar disiplin ya? Enggak. Ya, melanggar disiplin. Terus apa yang dilanggarnya, Pak? Yang dilanggar? Ya. Dia sebagai guru ya sudah tidak melaksanakan tupoksinya. PP 94 tahun 2000 tentang disiplin pegawai itu semua dilanggar. Contohnya? Yang pertama sebagai contohnya, dia sering tidak masuk dalam memberikan tugasnya kepada anak-anak. Sering bolos mengajar. Tanpa keterangan? Tanpa keterangan. Selain itu? Yang paling bandel ya itu ya, sering tidak hadir tanpa keterangan. Berapa jam? Dia guru agama ajarannya 24 jam. Dan bukan pada masa saya aja dia berbuat seperti itu. Sebenarnya pada masa saya ini dia sudah mulai bagus. Sudah ada perubahan? Sudah ada perubahan. Kalau dari kemarin-kemarin memang luar biasa parahnya. Jadi dia itu jadi cerminan sama kawan-kawannya sebenarnya. Jadi banyak kawan-kawannya itu yang ikut dengan pola dia, sering tidak masuk, sering meninggalkan kelas. Ya, sebagai pimpinan itu kan harus diselesaikan, tidak bisa dibiarkan secara terus-menerus. Jadi selama guru tersebut melanggar disiplin, bagaimana Bapak mengidentifikasi poin-poin yang dilanggar dalam dilema etika ya? Ya. Atau rujukan moral? Dengan kepada saya itu tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan kenyataan yang dialami. Nah, contohnya kemarin seperti kemarin dia nggak hadir ke sekolah dengan alasan suaminya sakit. Suaminya sakit selama ada berapa 1 minggu lebih. Kemudian minggu berikutnya dia nggak masuk lagi ke sekolah dengan alasan dia yang sakit dan dia. Yang ditunjukkan fotonya sedang diinfus, tapi nggak semuanya, hanya tangan. Yang sedikit rupanya nopo. Itu ada foto suaminya yang saat diinfus. Padahal Tangannya? Ya nampak itu sebenarnya tangannya itu bukan tangan dia yang difoto, itu tangan suaminya, tapi dia sampaikan itu adalah dia yang sakit sedang diopnami. Nah, jadi itu kan sebagai guru itu kan sudah melanggar ya namanya berbohong ya. Bukan saja, yang kedua kemarin setelah itu dia lagi kan, kemudian dia kemarin sakit, ada sakit kemarin. Izin Pak, saya izin sakit. Nah, apa alasan itu? Saya keguguran Pak. Masih muda. Karena Sri masih temannya tidak Pak, kami tidak hamil. Jadi yang katanya dia keguguran itu berarti kan sudah. Itu bukan kasus yang kedua. Pernah jauh-jauh hari sebelum ini dia tidak hadir juga ke sekolah ini berapa lama. Sampai saya cari. WA pun tidak, permisi pun tidak. Karena sudah berapa lama nggak masuk dia, saya chat dia. Ibu di mana posisi? Kenapa tidak ada izin sama saya? Rumah apa? Difotokan saudaranya lah yang sedang meninggal. Saya sedang di Jakarta Pak. Tulang famili saya meninggal. Maaf Pak, nggak ngabari sama Bapak. Bukan hanya ini, jadi ini sebenarnya sudah perkara yang sudah kompleks sama dia ini sudah mendarah daging, sudah mengakar. Jadi bukan hanya sekolah aja pun seperti saya, orang tua pun sudah komplain, mau bola balik, mau datang kemari, mau melaksanakan demonstrasi yang Kristen. Kenapa? Si anak guru tadi nggak pernah masuk kelas, tidak pernah mengajari anak-anak. Kemudian sedangkan dia nggak pernah masuk kelas, pada saat ujian nilai rapot pun sangat rendah sekali. Dari mana dia bisa ambil kesimpulan nilainya rendah?
Saya kepada guru-guru agar nilai itu semuanya secepatnya ujian itu segera dikoreksi. Kemudian secepatnya sampaikan kepada wali kelas masing-masing untuk dibagi kepada anak-anak. Nilai yang diberikan adalah nilai asli, jangan ditambah-tambahkan. Agar anak-anak tahu mengevaluasi hasilnya selama berapa kali pertemuan dan bisa menentukan. Itu sebenarnya cukup lama itu. Ujian sebenarnya pada saat sebelum puasa ya. Kemudian kita bagikan rapor. Setelah selesai ujian mid itu kan ada jeda waktu selama 1 minggu lebih libur menjelang puasa. Kemudian puasa beberapa hari saya sampaikan kepada Pak Wakil Guru, Pak segera dibagikan rapor mid test. Ternyata si guru ini tidak memberikan nilai mid testnya. Artinya apa? Selama libur itu dia tidak koreksi hasil ujian. Terakhir di dalam nilai raport anak-anak nilai agama Islam kosong. Demo lagi orang tua kemarin. Terus bagaimana Bapak menjalankan keputusannya itu? Menjalankan. Jadi selama 6 bulan saya sudah di sini, saya langsung keluarkan surat panggilan selama 3. Sudah 3 surat panggilan. SP1, SP2, SP3 sudah keluar kemudian. Dan ini yang terakhir kemarin saya keluarkan surat peringatan tertulis. Saya serahkan kepada cabang dinas pendidikan Setabat Surabaya 2. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Kasubag TU, kasih SMA. Jadi nanti jangan terkejut kalau ada guru yang saya serahkan kemarin untuk dibina dan mereka siap kapanpun menerima itu untuk mereka bina. Dan kalau memang tidak bisa lagi dibina lagi atau apa boleh buat, mungkin si guru tadi tidak akan saya kasih jam lagi berguna sebagai bentuk hukuman dia. Dan yang paling mungkin dia kita nota tugaskan sekolah yang lain. Memang India ini kan latar belakangnya guru dari Tanah Karo. ASN pindah kemari. Di sana pun story-nya Bapak Jaya ini memang sudah nggak bagus juga. Bahkan sekolah yang dia tinggal kamu senang kalau dia pindah dari sebelum mengatakan ada jam SP1, SP2, SP3, surat tertulis, Kasubag. Iya. Terus kalau ini nggak ada, kita berharap dia kan manusia. Sudah kita buat seperti itu yang kita harap dia berubah. Pernah jadi pengajar praktik, tahu juga coaching, pernah di coaching. Sudah. Dan saya pikir kalau kita coaching, saya pikir memang dia itu sudah gimana ya? Kalau namanya manusia yang sudah bola balik kita coaching, manusia normal ya, punya pemikiran yang normal dengan kita coaching, mungkin dia bisa berubah. Ini sudah bola balik. Jarak panggilan pertama dengan panggilan kedua itu nggak jauh, paling 1 bulan. Memang setelah kita ngomong bagus ini bagus, besok dia bertugas lagi. Tapi kemudian dia akan ulang lagi. Berarti kan motivasinya motivasi intern lah ya. Selama Bapak ini bagus. Iya. Kalau Bapak Memang saya sampaikan kepada beliau, selama saya sudah kepala sekolah, baru 1 kali ini saya membuat surat peringatan kepada guru dan panggilan itu sampai 3 kali dan membuat peringatan secara tertulis baru ini. Dan saya harap inilah yang pertama dan yang terakhir. kira-kira Pak dengan ibu yang seperti ini, tantangan sama Bapak untuk merubahnya? Tantangan lah, betul. Tantangan ya. Luar biasa kasusnya seperti ini. Sekolah baru yang di sana tadi ya Pak? Iya. Kan ada juga kan Pak yang kalimat kalau gurunya bandel, tidak bisa dibina, dipindahkan. Jadi kalau dia dipanggil, alasannya apa? Kan cara tempuh. Macam alasannya. Macam alasannya kan. Jadi kalau seandainya ditanya mau pindah ke sekolah mana, mungkin kemungkinan besar kan dia pindah ke sekolah yang dekat rumahnya ya kan. Iya. Menurut Bapak ini kasusnya dilema ITK atau bujukan moral ini? Moral lagi. Moral. Asalnya? Dia sebagai guru agama, harusnya kan dia sudah mengerti semuanya, paham itu tanpa kita kasih tahu. Dan kadang saya uji juga dia dengan ibu sebagai guru agama itu lagi saya bimbing lah ya. Bimbing lagi kan ilmunya lebih banyak dia ya kan Mas? Ibu lebih paham lagi. Sebenarnya ibu kan berdosa itu makan gaji ibu. Ibu ambil gaji tiap bulan, nggak ibu kerjakan tugas. Tantangannya besar ini? Besar lah. Sangat besar. Ini sangat besar. Ini kan jadi cerminan sama teman-teman
yang kenapa dia bisa, kami tidak bisa. Bisa deh begitu. Apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian? Tadi Bapak kan kasus Ibu ini kan akan Bapak panggil pertama kali itu. Misalnya ada waktu tertentu Bapak panggil atau Bapak langsung marah-marah? Enggak lah, Hah? tidak. Berarti Bapak panggil dulu. Kasih suratnya tadi nggak jauh-jauh. Nah, sebelum keluar surat peringatan pertama itu sudah dipanggil ya. Hati-hati begini-begini. Tapi ya nggak berubah juga. Ya Panggil lagi. panggil lah langsung dengan surat resmi. Berarti ada jadwal lah ya. Ya, Ya. pakai rentang waktu. Oke, rentang waktu. Enggak, serta-merta hari ini dia absen kita panggil, besok lagi absen lagi kita panggil lagi enggak. Pak nomor 7 nih, seorang kira ada kawan Bapak apa guru-guru di sini yang membantu Bapak untuk membina Ibu itu? Ada ya? Ada. Siapa Pak? Yang pastinya PKS pun. Sebelum Bapak panggil, Bapak dipanggil PKS Pak? Sudah sering dipanggil PKS, dinasehati. Sudah saya tulis. Nggak lupa, baru ke sini. Semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman ketika mengambil keputusan itu? Pengalamannya? Iya. Oh ya, dalam mengambil keputusan untuk gurunya yang benar-benar harus dibutuhkan. Harus dibutuhkan dampaknya ke guru, dampak ke beliau, ke yang bersangkutan juga. Jadi memang harus ditimbang-timbang lah dalam mengambil keputusan itu. Ya memang dampaknya pasti guru tadi kalau bolak-balik kita panggil, kemudian kita kasih surat peringatan sampai tidak kita berikan jaminan itu, pasti dia akan ada rasa apa sama kita ya, sama kepala sekolah pasti dongkol lagi sama kepala sekolah, pasti dongkol. Tapi itu kan harus konsekuensi yang kita terima. Ya, Itulah kita pimpinan. Gak mungkin kita pimpinan itu mengambil keputusan yang cuma menyenangkan guru aja, tidak ya. Kemudian kalau kita tidak puas seperti itu kepada guru-guru yang lain gimana? Berarti harus adil ya Pak? Harus adil. Ya. Dulu itu kan pengalaman ya. Pembelajarannya apa Pak? Pembelajaran untuk kita. Iya. Untuk Bapak, untuk gurunya, kira-kira ada nggak? Ya untuk guru tadi dalam melaksanakan tugas kedepannya dia harus lebih bagus lagi kan. Gak boleh suka-suka hatinya. Nggak boleh suka-suka. Tidak suka hatinya. Untuk sekolah? Untuk sekolah. Jelas bahwasanya dalam pelaksanaan tugas itu semua guru harus mematuhi itu 94, tidak boleh suka-suka hatinya. Dan kalau kita tampil 94 dia sudah dari pegawai itu sudah dipecat karena melaksanakan tugas tidak melaksanakan tugas 10 hari secara diakumulasi lebih daripada 10 hari. Oh, kalau yang diakumulasi, maksudnya total keseluruhan. Ini kan kasusnya yang berat lah ya kan Pak. Kita kategorikan kasusnya berat lah. Kalau seandainya lah ini direntang, kan seandainya dikasih rentang lah 1 sampai 10, ini di bagian mana ini? Ini apa ini? Kalau kita kasih rentang dengan kasusnya Bu Anita ini di level yang mana ini? Seandainya 1 sampai 10 nilainya, Ibu ini di level yang mana? Tinggi nilai semakin baik. Makin tinggi nilai semakin baik. Berarti kalau dia itu nilainya nilai 1. ini kan, ini 5 kan? Nilai 1. 1? Iya. Yakin? Untuk saat ini, bakal nilai-nilai dulu hari ini. Kan 10 hari itu kan kumulatif ya kan? Iya. Bukan yang berturut-turut kan? Bulan ini ya. Tapi sebenarnya kalau yang namanya manusia normal dengan ditegur sekali aja pakai SP1 itu akan berubah total itu biasanya. Dia guru agama yang seharusnya tahu hukum, nggak perlu lagi dikasih nasihat itu begini. Dan itu semuanya dilanggar, berarti kan memang. Jadi kalau untuk tantangan, seberapa besar tantangannya ini Pak? Menurut Bapak lah supaya bisa merubah mindsetnya. Ya, terus kan kalau udah berubah mindsetnya kan, berarti kan otomatis sudah berubah tingkah lakunya. Jadi Tantangannya juga besar. sebesar mana kan kalau seandainya ini rentangnya 1 sampai 10.
Untuk tantangannya itu tantangan di angka 8 9. Yang pada 8 dan 9. Karena guru pun satu pun bahkan pun dia pun tidak suka dengan dia. Guru agama itu sebenarnya kan kita ada guru agama bisa banyak ya. Kita angkat dari grup, guru agama kan dari grup. Sampai sebegitu. Waktu Bapak coaching kan, kan ketika kita melakukan coaching itu kan menggali potensi yang ada pada diri gurunya. Bapak lihat itu potensi? Tidak ada. Tidak ada. Bahkan di dalam kegiatan agama pada hari H dia tidak hadir. Alasannya? Tidak ada. Itu nggak Bapak coaching lagi? Coaching pun kayaknya percuma kita lakukan. Kalau yang ini kayaknya dulu sudah gimana ya? Kalau orang mati rasa, pikirannya normal, saya kira mati hati. sekali atau 2 kali itu udah berubah deh ya. Ini sudah berkali-kali sampai seperti itu nggak mau berubah. Berarti kan sudah abnormal manusia. Karena gue ini kepotok sama manusianya orangnya. Ya bayangkan aja dia di komunitasnya mau dikeluarkan, sedangkan yang ada pun dikeluarkan. Gimana lagi sama temennya yang satu apa dia pun nggak diapa-apa. Tapi kan Pak, kalau dilihat kan, tadi kan kelahirnya 86 ya kan? Saya pernah tanya ke dia, Ibu, saya berapa? 86, coba hitung usia Ibu. Nggak tahu, lupa. Kalau lupa wajar lah. Nggak tahu saya, berapa umurnya. Berapa saya Ibu? Nggak tahu saya. Biasanya kan yang di usia seperti ini kan yang masih jos-josnya, masih produktif, masih semangat. masih plus dia kan. Kalau dipikir-pikir ini memang kasus yang langka ini. Saya sudah berapa tahun jadi. Tunggu dulu. Kan dulu Bapak kan di sini. Ya. Itu juga dari ini dia berpindah kemarin berapa tahun. Bapak datang ke sini, dia udah. Saya datang kemarin sudah ada dia. Kepala sekolah yang sebelumnya saya, dia yang meninggal. Kepala sekolah yang sebelum saya tidak berani menindak, karena yang paspornya pun yang saya jarang masuk ke sekolah. Jadi dia tidak berani menindak. Pernah ditindak sekali itu dilawan sama prosedur paspornya, karena jarang masuk. Kalau sama saya karena saya pun tiap hari masuk dia nggak berani. Memangnya Bapak ada sama Bapak. Sesama komunitasnya mereka tidak pernah cerita gitu, menasehati. Sudah sering lakukan. Kita kan di sekolah ini kan Pak, istilah sekarang kan bestie ya. Iya. Ya kan. Ada bestinya? Nggak ada. Itu ya. Bahkan komunitasnya udah sama saya, Pak, kalau bisa udah dikeluarkan aja dulu gitu. Kalau ya kami takut nanti anak-anak kami stres kalau dia punya. Sampai begitu teman-teman komunitasnya. Berarti memang punya misi tersendiri dengan tingkah laku seperti Itu yang saya simpulkan. kan. Nanti kalau dipanggil ke dinas kan Pak, apa alasannya gitu kan? Nanti diceritakannya semua kasusnya kan? Saya ke situ pikirannya. Jadi nanti kalau dan dinas pun sudah ya sampai kepada saya dan nanti kita nota tugaskan dia ke sana. Kemana? Ke sekolah yang baru. Yang baru. Ya mungkin saja kan Pak, kalau ke sekolah yang baru dia lebih semangat ya Kita kan? berharap seperti itu. Karena Dia jarak tempuh lebih dekat. semangat, lebih dekat. Jangan lebih parah pula. Kalau lebih parah Tapi lagi. kemudian kedua, kalau dia di sana nanti malas bertugas, yang akan dihadapinya adalah masyarakat di sini, orang tua yang Dekat-dekat. Tadi bujukan moral ya Pak. Iya. Dan etika nggak punya gitu. Etiknya kurang gitu. Berarti dilema etika juga Iya. masuk. Masuk. Udah masuk semua itu, etika, kemudian moral, semua komplit sama dia. Dan ini memang pengalaman baru sama saya sebagai kepala sudah 8 tahun ini menghadapi hubungan seperti ini. Ini semenjak kita kasih peringatan tulis, ini rajin. Mudah-mudahan Aja. 8.
Thank